agungkan, Yehova kau kuagungkan, Yehova kau kuagungkan, Yehova, Yehova kau kuagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terkagum-kagum caramu menuntun kami Tuhan. Kami beruntung, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah capek, Tuhan yang tidak pernah bosan, Tuhan yang selalu menuntun kami. Amin. Walaupun seringkali kami lemah, kami gagal, berkali-kali kami jatuh Tuhan. Namun ternyata ruangan hatimu terlalu luas buat semua kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Bahkan tanganmu tetap terulur menawarkan, mengangkat kami kembali. Sehingga kami tidak tetap jatuh, tapi kami dibawa kepada jalan-jalannya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai semuanya dibuat Tuhan dipulihkan. Malam ini tidak ada agenda lain Tuhan. Ini kerinduan kami, pulihkan kami Tuhan. Bagian mana dalam hidup ini yang belum pulih, pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Layani kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Satu persatu dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mati bangkit lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kina mahara ada batakaya ralamata kana masuk. Ora namata kana mesokoro tokora lamata kana. Mari sekali lagi sembah Dia. Kina mahara ada batakaya ralabala malamala mata kana maseke. Kina mahara ada bayara data kana mayara lamata kana masokoro tokora bayara. Jesus. Kira lama mata kana maseke. Kira da kana babara kana mayara lama. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ya rada mata kana ya lama. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya malam ini Tuhan mau menyingkap sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Ada sesuatu malam ini yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. Tuhan mau bebaskan kita, Tuhan mau mengungkap lagi. Itu sebabnya malam ini kami tolak roh kemunafikan. Kami tolak roh selubung dalam nama Yesus. Bahkan kami tolak semua penipuan hati dalam nama Yesus. Biar dikebaskan, sehingga mata kami bisa melihat hati Tuhan malam hari ini. Nama harada bata kaya ralaba. Nama syukur. Sekali lagi singkapkan Tuhan, singkapkan Tuhan. Singkapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk pekerjaan Roh Kudus. Kami buka hati kami serendah-rendahnya untuk firman-Mu masuk dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, diperbaharui, disembuhkan, dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk, selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi. Ya. Siapa yang percaya malam ini ada berkat istimewa buat kita? Wow. Dari tadi saya merasakan ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Yuk saudara, saya merenung ini dari beberapa waktu yang lalu dan sepertinya kuat sekali Tuhan mau sampaikan ini juga buat saudara. Ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan. Jadi saudara mesti ngerti ya bahwa Tuhan dia bilang begini sama Musa, Tuhan juga bilang hal yang sama kepada Abraham. Naik, disuruh naik. Terus kemudian apa? Pandanglah sekelilingmu. Ya, utara, barat, utara, selatan.
Sejauh matamu memandang, apa? Itu yang akan Tuhan berikan kepada Musa. Itu yang Tuhan berikan juga kepada siapa? Abraham. Berarti kuncinya adanya di mana? Di melihat. Katakan bersama saya melihat. Nah persoalannya, saudara ngelihat nggak? Karena melihat belum tentu melihat. Belum tentu saudaraku. Ya. Ini kan saudara kesannya kayak lihat saya ya? Belum tentu. Jangan-jangan ngelihat mikrofon saya. Ya. Belum tentu saudara. Nanti saudara akan masuk di pengertian itu. Nah, kenapa saudaraku? Ya, kok bisa melihat itu belum tentu melihat? Karena begini. Firman Tuhan mencatat tentang yang namanya selubung. Ada yang namanya penutup saudara. Nah, itu sebabnya malam hari ini sepertinya Tuhan mau bilang begini. Aku mau menyingkapkan selubung yang ada di mata rohani saudara. Kalau ini terbuka saudara akan lihat. Sebab waktu Tuhan bilang begini sama Musa, Tuhan bilang begini juga sama Abraham saudaraku. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah sejauh matamu memandang. Saya yakin matanya Musa nggak bagus-bagus amat. Karena ini bukan pandangan jasmani, bukan. Tapi pandangan apa? Rohani. Betul nggak? Ini pandangan profetik. Nah saya berdoa nih supaya pandangan profetik saudara terbuka. Sehingga saudara bisa melihat betapa Tuhan itu ajaib, betapa Tuhan itu luar biasa. Amin. Yuk, mari saya ajak saudara, kita temukan dulu di Matius 25 ayat 15. Saudara, ternyata Tuhan itu kalau kerja, Tuhan itu kalau kerja, itu setiap kita tidak bisa sama, saudara. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kesanggupan kita. Coba katakan bersama saya kesanggupan. Coba kita lihat ya di Matius 25 ayat 15 sudah. Ya, di sana dikatakan apa? Yang seorang diberikan, sama-sama yuk 2, 3. Yang seorang diberikannya berapa? 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2. Dan yang seorang lain 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah kita mengerti ya bahwa ternyata saudaraku Tuhan itu mau memberkati kita atau Tuhan itu mau melakukan sesuatu, saudaraku, ya tergantung kita punya kapasitas. Itu dipahami dulu. Ini kan saudara kan dengar khotbah saya nih, suara saya didengar semua ya, betul ya? Ini ada di ruangan yang sama, sumber yang sama, Alkitab yang sama, bacaan yang sama, tebak, hasilnya berbeda. Nah kenapa berbeda, saudara? Nah karena masing-masing kita punya kesanggupan yang berbeda. Nah itu sebabnya malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, begini saudaraku, level understanding saudara itu harus naik. Level pemahaman saudara, pengertian saudara itu harus naik. Karena begini saudaraku, tempat di mana nanti saudara akan berada itu ditentukan dari level pengertian saudara. Puji Tuhan hari ini saudara punya fakta, ya keadaan saudara ada di sini nih. Ini pakai ilustrasi yang sederhana, ada di sini, ya. Tapi kalau level understanding saudara ada di sini, itu tinggal tunggu waktu, lambat atau cepat, saudaraku, fakta saudara akan turun, tidak melebihi level apa? Pengertian saudara. Itu pegang pelan-pelan. Berapa banyak ada orang, saudaraku, ya, saya lihat sendiri, saudaraku, waduh, secara ekonomi hebat di sini, luar biasa. Tapi ternyata untuk sementara waktu saja. Karena understandingnya di sini turun loh, turun. Jadi hari ini kalau saudara lagi di posisi di sini, jangan seneng dulu. Karena apa? Kalau pengertianmu tidak naik, saudara, maka yang di-upgrade bukan yang sisi ini, yang sisi sini, saudara. Kalau ini naik ke atas, saudaraku, posisi saudara ada di sini, saudaraku, ini pasti ikut naik. Yang setuju katakan amin dulu. Nah nanti saya akan buktikan kepada saudara ya. Jadi sekali lagi Yesus itu kalau ngajar itu sesuai pengertian kita. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, tapi ada yang dikasih 1. Bukan Tuhan tidak adil, bukan. Karena faktanya setiap kita mengejar Tuhan itu beda-beda. Betul nggak? Beda saudaraku. Ada orang ya sekedarnya saudaraku. Nah begini. Sedangkan masing-masing kita berbeda, belum lagi ditambah, nah ini saudaraku. Bukan cuma kita berbeda, kapasitas berbeda, ditambah ini penipuan yang dibuat oleh hati kita sendiri itu. Nah ini persoalannya. Saya akan bongkar ini saudaraku. Saudara ngerti nggak? Hati kita itu penipu. Nah
hati yang menipu ini, saudaraku, dia akan mempengaruhi level understanding kita. Nah, ketika hati ini tidak diatasi, level pengertian kita tidak bertambah karena hati yang menipu dan kita tidak tahu harus bagaimana, maka pengertian kita akan terkunci, saudara. Saudara pernah nggak? Saudara merasa waktu dengar firman, saudara merasa begini, saya baik-baik aja. Itu kayaknya bukan buat saya nggak ada masalah. Itu terkunci langsung. Terkunci. Sudah posisi saudara di situ. Nah, sementara ada orang ya itu saya. Ya terima kasih Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Naik dia. Naik dia. Begitu naik saudaraku, lihat fakta akan mengikuti pengertian saudara. Nah, kayak saya ngomong ini kan pada bingung ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa saudaraku ya. Siapa yang hadir tempat ini kepengen berubah? Saudara mau berubah keadaan saudara? Amin. Tapi level understandingmu dari sana mulainya. Nah, pengejaran kita apa selama ini? Tampilan luar kan. Saudara pengen cepat-cepat mobilnya ganti. Saudara pengen cepat-cepat rumahnya ganti. Gitu kan, pindah ya kan, cepat-cepat gajinya naik saudaraku. Nggak salah. Tapi kalau level understandingmu tidak berubah, nanti ini turun. Nah, itu yang saya lihat dan saya berdoa. Malam hari ini, roh saudara menyala-nyala. Understanding saudara naik, saudaraku. Sehingga apa? Berkat saudara juga naik. Nggak ada yang amin, nggak apa-apa saudara. Berkat saudara naik. Amin. Nah, coba kita lihat dulu. Saya akan buktikan, saudaraku, beberapa hal yang simple aja, simple. Saya ingin bercerita sesuatu yang sederhana. Saudara tahu nggak? Siapa yang pernah nonton ada pertunjukan anjing di sirkus, saudara? Ya, saya pernah nonton, ya. Itu ada, saya lupa jenisnya apa kali, mungkin pudel ya. Yang bisa berdiri itu. Nah, itu saudara. Bisa ya tentu pasti dilatih. Pasti dilatih itu, ya kan? Nah, pertanyaan saya, berapa lama dia bisa berdiri? Nah, ternyata namanya juga sirkus. Begitu layarnya ditutup, dia balik lagi tengkurap. Balik lagi. Bisa nggak disuruh berdiri? Ya bisa, tapi balik lagi. Kenapa? Orisinilnya itu tengkurap. Orisinilnya itu berjalan 4 kaki. Ini ilustrasi sederhana, ngerti nggak? Begitu layar dibuka, tepuk tangan, berdiri lagi. Begitu layar ditutup, balik lagi. Mirip kita. Kalau kita ada yang nonton, pura-pura baik. Oh shalom. Begitu layar ditutup, sontoloyo. Gitu, saudara. Nah, kenapa? Itu karena level understanding. Ngerti? Seringkali kita jadi Kristen sirkus. Ya kalau di gereja, waduh sudah angkat tangan tinggi-tinggi sampai kanan kiri tutup hidung rapat-rapat. Soalnya kelekmu mambu, saudaraku. Ya. Waduh, luar biasa. Sampai saudara pernah dengar ada satu cerita, ya itu seorang anak, saudaraku, ya dia tuh komplain sama papahnya. Karena apa? Papahnya itu kalau di rumah tuh marah-marah terus. Pendetanya tuh, hamba Tuhan ini. Tapi kalau di gereja shalom saudara, waduh baik-baik sama jemaat manis. Tapi kalau di rumah, waduh galaknya minta ampun saudaraku. Itu kalau dia marah saudaraku, ya ampun. Itu kucing juga ikut siap gerak, itu kucing ikut saudaraku. Ya, jadi semuanya hormat semua saudaraku. Tapi begitu di gereja saudaraku, waduh bisa lembut sampai satu kali. Ya, papahnya ini seorang ayah yang pendeta ini kaget saudara. Kenapa? Karena istri sama anaknya bawa koper ke gereja. Lalu ditanya, loh istriku kamu kenapa bawa koper? Anakku kenapa kamu bawa koper? Kami putuskan, kami mau tinggal di gereja. Kenapa? Karena papa di gereja beda sama di rumah. Rupanya papahnya keturunan pudel. Saudaraku. Ya, dilatih sirkus. Hati-hati, jangan sampai kekristenan kita tuh sebetulnya kayak gitu. Nah kenapa begitu tuh saudara? Nah ini level understandingnya nggak naik. Nah tapi seolah-olah rohani nggak? Seolah-olah rohani. Kita terus saja menghidupi kehidupan macam ini. Seperti ada selubung. Nah malam ini yang mesti disingkap saudara. Yuk coba kita lihat lagi. Jadi sekali lagi, saudara masih ingat nggak orang Majus datang sama Herodes? Masih ingat? Orang Majus datang sama Herodes terus nanya, di mana? Anak yang baru dilahirkan itu. Raja yang baru dilahirkan itu. Aku mau datang menyembahnya. Nanyanya ke siapa? Herodes. Herodes bisa jawab? Nggak bisa, wong kosong. Blank kan? Nggak semua orang ngerti firman loh.
Anda beruntung kalau Anda ngerti, wah Anda umat pilihan Tuhan. Jangan anggap enteng itu. Raja aja nggak bisa jawab. Waktu ditanya sama si orang Majus itu, aku telah melihat bintangnya. Gitu, di mana raja yang telah dilahirkan itu? Apa? Gitu. Raja, nggak ngerti dong. Pasti kan raja yang dipilih pasti orang pinter kan? Nggak mungkin unyil dipilih jadi raja, nggak mungkin saudaraku. Pasti dia orang pinter, tapi nggak bisa jawab loh. Apa yang dilakukan sama Herodes? Dia panggil imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Lalu ditanya, ya kan? Waktu ditanya, pertanyaan saya, tahu nggak orang Farisi dan ahli Taurat akan lahir seorang raja? Tahu nggak? Tahu. Pertanyaan saya, tapi mereka ngerti nggak? Bedanya apa tahu sama ngerti? Ayo, buktinya apa? Buktinya orang itu, orang ahli Taurat dan orang Farisi tidak datang menyembah Yesus. Halo, sampai di sini bisa ngerti? Saudaraku. Nah makanya hati-hati loh, pengetahuan sama pengertian tuh beda. Saya khawatir saudara tuh di sini tuh cuma pengetahuan. Tahu, nih abis ini Pak Pendeta akan ngomong ini. Tahu. Berapa banyak jemaat tuh yang tahu gitu. Mau ini tahu ayat ini, tahu Pak Pendeta nanti abis ini ngomong ini, abis ini ke sini. Nah sebelum ke sini saya cegat di sini. Loh kok malah nyegat saudara? Banyak orang kayak begitu saudara. Padahal sebetulnya apa? Yang Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam pengertian kita. Karena pengertian ini yang akan nanti membawa saudara naik kepada level yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Nah, saya harap saudara mengerti ini. Nah, ternyata yang bikin masalah dalam hidup kita sehingga understanding kita nggak naik itu apa? Persoalannya ada di hati yang licik. Coba kita lihat ya. Kalau saudara buka dulu sama-sama, ya. Kalau saudara lihat di Yeremia pasal 17, coba lihat ayatnya yang ke-9. Nah, nanti kita berdoa ya, supaya Roh Kudus menyingkap modus penipuan yang dikerjakan oleh hati kita. Ya. Jadi bukan, saya mau tanya berapa banyak firman yang sudah saudara dengar. Tapi, lihat, berapa banyak yang ngerti. Nah ini level pengertian ini saudara. Coba Yeremia 17 ayat 9, sama-sama yuk, 2, 3. Betapa liciknya hati, terus lebih licik daripada segala sesuatu, terus hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat? Nah, terjemahan lama dia bilang begini, adapun hati itu penipulah adanya. Nah, itu saya lebih suka bahasa itu. Jadi hati itu penipu, ya. Terus apa? Sekali-kali tiada ia berketentuan, siapa gerangan boleh mengetahui isinya, lihat, penipu. Salinan bahasa Inggris digunakan apa? Hati yang licik itu apa? Kalau ada orang nanya, licik itu apa sih? Hati licik itu apa? Agak sulit kan, kalau apalagi yang nanya sekolah minggu. Om, hati licik itu apa? Ayo, kan susah jawabnya. Terus jawabnya pakai teologia gitu kan susah. Licik itu simple. Ilustrasinya belut dikasih oli. Apa ya itu? Oh licin. Ya. Nanti baca bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggris hati yang licik itu digunakan kata ini, slippery heart. Tahu slippery heart? Ya licin, udah bener itu. Licin, ngerti licin. Esok tempe sore dele. Cangkeme mencela-mencele. Nah itu namanya hati yang licin. Ya. Nggak konsisten. Luar sama dalam beda saudaraku. Nah ini kan kalau terus-terusan dibangun begini, ya sulit rasanya saudaraku untuk Tuhan bisa bekerja. Ya, sekali lagi saudaraku, hari ini saya mau mengungkap betapa betapa liciknya hati itu, dan saya mau supaya saudara tidak terkunci dalam kelicikan hati sehingga understanding kita tidak bertumbuh. Saudara, ada yang mengalami stagnasi dalam hidup saudara? Nah, kenapa terjadi stagnasi itu? Karena terkunci. Pengertian itu beda. Suami istri kalau nggak punya pengertian yang sama, waduh berat saudara. Coba renungkan pelan-pelan. Ya, jadi pengertian itu penting sekali. Ya, kalau enggak, coba saya akan ajak saudara untuk melihat ya beberapa hal ya. Kenapa orang Israel itu cuma 2 orang saja yang masuk ke Kanaan, saudaraku? Sisanya mereka ditewaskan di padang gurun. Dari generasi lama cuma 2, Yosua sama Kaleb. Kenapa yang lain nggak masuk, saudaraku? Ternyata begini, ujung hidup saudara seperti apa itu bergantung oleh apa yang ada di dalam kita. Ditentukan oleh pengertian kita. Di satu titik ya, ternyata yang di dalam lebih mempengaruhi hidup kita daripada apa yang ada di luar. Nah ini saudara mesti paham ini.
Jadi bukan yang dari luar, tapi yang di dalam. Apa yang sedang bekerja di dalam kita, itu yang akan menentukan hidup kita. Yang di luar itu cuma kulit, saudara. Yuk kita masuk lebih dalam ya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 12. Coba di Keluaran pasal 12, ayat yang ke-41 sampai ayat 42. Nah ini sebenarnya kerinduan hati Tuhan. Ini lihat saudaraku, apa yang Tuhan katakan di Keluaran pasal 12, ayat 41 ya. Boleh baca sama-sama yuk, 2, 3. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, apa? Keluarlah segala pasukan Tuhan dari, terus malam itu, malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan. Kalau saudara naik di ayat atasnya, kita menemukan ada berapa tahun bangsa Israel di Mesir? Ada yang tahu nggak? 430 tahun. Dan saudara tahu ya, apa yang terjadi kalau bangsa Israel ada di bawah Mesir 430 tahun? Saudara tahu nggak? DNA-nya orang Israel rusak. DNA-nya rusak. Kalau saya bilang DNA rusak, saudara contohnya, saya mau mikir contohnya apa ya. Saudara lihat nggak? Saya beberapa kali lihat, kalau saya masuk ke perumahan, itu ada kucing, DNA-nya rusak. Saya nggak tahu kucing sekarang itu, kita mobil masuk ya, dia samperin lu. Dia nggak takut sama mobil. Iya kan? Nah kita yang ngerem, kan harusnya kucing yang ngerem. Kenapa kita yang ngerem, saudaraku? Dia bilang, awas ada kucing, harusnya kucing, awas ada mobil. Kan gitu, saudaraku. Enggak loh. Mana mobil? Mana mobil? DNA-nya rusak, saudaraku. Rusaknya kapan? Karena dia dipelihara sama orang-orang yang punya doktrin di belakangnya. Nah sudah udah ngerti lah. Ngerti kan? Oh ini binatang kesayangan. Wah sudah aku diperlakukan nanti beranak. Itu tuh jadi DNA. Ya itu DNA-nya sudah rusak itu. Ya makanya ketemu mobil disamperin. Disamperin saudaraku. Betul saudaraku. Memang nanti kalau diberaniin ya lari dia. Tapi kan udah bikin. Betul kan? Langsung mulutnya berdosa kan gitu saudaraku. Ya kan? Gara-gara apa? Ini DNA yang rusak. Nah sama saudara, bangsa Israel 430 tahun. Saudara tahu apa yang dialami oleh bangsa Israel sama 430 tahun? Jadi budak. Jadi udah ngerti ya? Bangsa Israel begitu lahir, udah saudaraku. Enggak, iya, pikirannya sudah pikiran budak. Mentalnya mental budak. Nah ini loh. Artinya apa? Bangsa Israel tidak akan melebihi mentalnya. Tidak akan melebihi dia punya understandingnya. Nah dikasih contoh gini mulai kebuka kan. Lihat. Nanti saya buktikan Israel tuh dibawa ke tempat yang bagus saja. Nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Bilang kanan kiri. Ini mirip kamu. Bilang ya saudara. Enggak, saya khawatir saudara di sininya begini, oh itu Israel, bukan saya. Kan gitu saudara. Saya tahu setiap kali saudara dengar khotbah itu selalu, memang saudara pikir cerita-cerita Alkitab itu artinya buat siapa? Lah ngapain khotbah saya? Bilang kanan kiri, itu pendeta ngomongin Allah. Bilangin gitu saudaraku. Yang dimaksud Allah. Lihat ya. Coba kita lihat ayat yang ke-41. Perhatikan kata demi kata nih. Nih, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala apa? Pasukan Tuhan. Bisa nangkep hatinya Tuhan? Ada sesuatu yang aneh enggak? Apa? Pasukan, benar. Harusnya yang cocok apa? Betul, iya. Yang cocok bukan pasukan dong, ya kan? Yang cocok apa nih? Hamba. Yang cocok tuh budak. Harusnya cocoknya begini nih, keluarlah budak. Ya itu yang cocok. Ini enggak pasukan Tuhan. Minta ampun ya. Ternyata luar biasa. Cara Tuhan memandang setiap kita itu berbeda loh. Bilang kanan kiri. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Ya, bilang lagi begini, walaupun gigimu tidak rata, kamu tetap berharga. Bilang gitu. Ya. Hebat loh, pasukan Tuhan. Waduh, luar biasa. Tapi saudara jangan senang dulu, Saya akan buktikan saudaraku.
Dengar, hanya butuh 1 malam, hanya butuh 1 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Itu masalahnya. Jadi luarannya pasukan, betul. Jadi Israel tuh dipaksa loh. Dari merangkak disuruh jalan. Karena layarnya dibuka. Bisa. Berakting seperti pasukan. Tapi nanti begitu ketemu masalah, tengkurap lagi. Kenapa? Aslinya begitu. Mentalnya begitu. Saudara dapat sesuatu di sini. Berapa banyak kehidupan kita tuh mirip kayak begitu. Saudaraku. Ya, gaya kalau jalan. Haleluya. Orang patakas. Aduh, saya ini pernah ketemu teman saya, saudaraku. Ya, saya ini dijemput sama pendeta 1 kali, saudaraku, untuk khotbah di tempatnya dia. Itu dijemput, saudaraku, begitu saya ketemu Shalom, begitu masuk, saudaraku, berdua nih di mobil, dia nyetir mobil, saudaraku, jemput saya untuk khotbah di gerejanya dia. Lihat, luar biasa, saudaraku, saya nggak diajak ngobrol. Bahasa roh, kayak roh. Waduh, saya bilang, ini teman gue sih emang keterlaluan sih. Bahasa roh. Coba saya mau gimana? Masa saya ngobrol pakai bahasa roh? Kina mata sekerete, kena mayara. Ya nggak mungkin, saudara. Ya jadi saya bilang, aduh Tuhan, gue mesti gimana nih? Ya akhirnya saya baca Alkitab. Ya udah lalu bahasa roh saya baca Alkitab. Saya salah buka Alkitab lagi. Saya buka kitab Tawari. Nah tahu kan Tawari? Itu kan silsilah. A beranak B, B beranak C, C beranak D. Saya capek bacain orang beranak, saudaraku. Sementara dia hurra apa kata kedua. A beranak B, B beranak C, C beranak D. Kita masih ketere kedong. Itu saya, dalam hati saya, ini rohani banget, rohani banget. Jakarta mana ada jalan sepi terus. Kalau sepi terus itu kerusuhan. Akhirnya masuklah keluar tol. Begitu keluar tol, udah mulai macet. Wah, mulai motor kanan kiri, ya kan. Semua jurus dewa mabok keluar kan. Angkot nyalip, pepet saudaraku. Dia ngerem mendadak. Dibuka katanya. Semprul. Bayangkan dari bahasa roh ke semprul. Saya khawatir semprul itu bahasa roh. Semprul. Aduh minta ampun. Kenapa bisa begitu? Nah ini sekali lagi saudaraku. Ya apa namanya, tampang depannya saja, tampang luarnya saja. Tapi dalemannya belum saudaraku. Jadi luarnya pasukan, dalamnya apa? Budak. Saya buktikan. Nih mental budak ya. Coba kita lihat Bilangan. Pasal 11, saya kasih bukti dulu baru saya khotbah. Jadi sekarang belum khotbah saya belum. Coba. Bilangan 11 ayat 4 dan 5 sampai 5. Coba. Bilangan 11 ayat 4 dan 5 betul? Wah ini bacanya mesti sama-sama sebab ada kalimat yang nggak enak ini. Coba 2, 3. Orang-orang bajingan. Yang sebentar, saudara kok ngomong bajingan kayak ngelotok gitu. Ya, senggol dong, ya siap. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini ngomongnya tuh sambil menggerutu loh saudara. Nah terus ayat berikutnya Bang. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka. Terus bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Nanti saudara langsung ayat 10. Coba lihat ayat 10 supaya saudara ngerti. Seserius apa? Ayat 10 dipotong aja. Ayat 10 dah. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Nah jadi saudara lihat, orang Israel tuh sampai ribut, sampai akhirnya menangis. Ini kalau saudara lihat kata menangis di bahasa aslinya, itu artinya mereka menggerutu saudaraku. Ya, murmuring, mereka bersungut-sungut. Aduh makannya kok begini, saya lebih baik pulangkan saya ke Mesir. Ada apa di Mesir? Bawang putih. Gitu. Apalagi bawang merah. Minta ampun saudara. Lihat, pasukan kok model kayak begitu. Pasukan apa itu? Kita seringkali ngerasa gitu gak sih? Tuhan tuh berpikiran yang jauh ke depan untuk setiap kita. Kamu pasukan loh, kamu pasukan loh. Kan gitu kan. Tapi dalamnya kita apa?
Nah sekali lagi, kita tuh seringkali sok-sok gitu, SKSD Palapa, sok kenal, sok dekat, padahal nggak tahu apa-apa. Ya, saudara oh, kamu pasukan, tapi dalamnya gua budak. Nah itu mirip, beda dikit, budak sama budak beda dikit saudara. Ya, ternyata yang jadi buah pikiran kita apa? Bawang pre, bawang merah. Lihat, berapa banyak kita ikut Tuhan urusannya cuma apa? Hal-hal materi. Hal-hal yang bisa nyenengin kita. Kita, aduh, understanding kita, minta ampun. Padahal Tuhan bilang ini, ada sesuatu yang lebih besar yang aku mau berikan kepadamu. Ada sesuatu yang lebih mulia. Enggak usah, udah, bawang pre aja. Ya, ini, nangkep ini secara roh, saudara nangkep. Ini menyedihkan, saudara. Menyedihkan. Lihat muka saya, sedih kan? Menyedihkan. Jadi kita lihat ya, 430 tahun Mesir sudah mencetak daleman orang Israel itu apa? Budak. Saya ulang, 430 tahun Mesir sudah mencetak dalemannya bangsa Israel itu apa? Budak. Nanti kalau saya kasih satu ayat lagi, nggak cocok memang mereka jadi pasukannya Tuhan. Nggak cocok. Coba lihat, Keluaran 13 ayat 17. Ya, satu ayat lagi, terus saya khotbah. Ya, coba. Keluaran 13 ayat 17, coba. Keluaran 13 ayat 17. Di kana dikatakan apa? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah apa? Jangan-jangan bangsa itu apa? Loh, menyesal apa? Apabila mereka menghadapi, loh, pasukan ya perang. Ngerti ya? Pasukan tuh kan, pasukan. Coba, nanti kalau nggak ini ketemu tentara coba. Tentara itu bawaannya, betul? Enggak, masa ada, kita mau perang. Aduh tolong jangan. Lu kok perang, damai aja, damai. Lu kok perang. Lah ini tentara macam apa kayak begitu? Tentara itu beda, saudaraku. Perang. Wah, ayo kita perang. Wow, itu tentara tuh mentalnya begitu. Nah, bangsa Israel tuh sampai Tuhan bilang, nanti jangan-jangan mereka apa? Menyesal. Lu tentara kok menyesal? Nah ini beberapa ini wajah menyesal jadi Kristen. Aduh Tuhan kok gini ya? Lihat kena urat saraf kan? Ya, kan? Karena apa? Karena kita itu pengejarannya beda. Padahal Tuhan siapkan, perang. Hanya sebentar kok perang. Terus kemudian apa? Kanaan menjadi bagianmu. Cuma kita itu sekali lagi minta ampun mentalnya itu loh. Budak tuh punya mental apa? Udah gini aja cukup, udah kamsia, udah. Ya, ada yang lebih besar, begitu cuma gitu dong. Ada yang lebih, gitu. Kesannya kayak rohani gitu. Nanti kamu, udah gitu sudah. Terus pokoknya bawang pre sudah cukup. Senang bawangan. Ya, bawang merah, bawang putih, senang saudaraku. Coba saya mau lihat lebih dalam lagi ya. Jadi tampak keluarnya seperti pasukan tapi dalamnya mental budak. Itu pengaruh nggak sama selera mereka? Pengaruh. Lihat, orang kalau ngobrol sama saudara, kelihatan loh seleramu loh. Mental itu mempengaruhi juga frekuensi. Pengaruh. Makanya saya cuma mikir gini ya, seandainya 10 anak Tuhan di sini, 10 orang ya dari sini, kita lepas gitu, taruh di dunia gitu, dunia kerjalah gampangnya gitu. Lalu saudara ketemu sama 10 orang dari dunia, dijadiin satu tuh, selama setahun. Nah saya mau tanya, siapa ikut siapa, siapa pengaruhi siapa, siapa bawa siapa, siapa mengubah siapa? Itu pertanyaan. Coba kira-kira saudara bisa mikir sebentar di situ nggak? Coba, saya khawatir gini, saudara. Saya khawatir gini. Di sini kan saudara macam kayak tentara kan? Ya kan, tadi sampai slovarnya ada 2 tuh. Saya kepengen satu lagi tiup tadi. Ya, udah betul kayak tentara itu. Saya tuh mikir gini, ini di sini. Nah, coba di sana. Coba. Wong kita itu ya, tesnya kita itu paling gampang di jalan raya. Bisa disalip angkot, shalom,
wajah gini sih enggak kayaknya. Di sini mah bisa, aduh, ketemu di salib angkot. Saudara, minta ampun. Artinya apa saudaraku? Artinya saya cuma mau bilang saudaraku bahwa harusnya frekuensi kita berbeda. Harusnya orang lihat kita begini, saya lihat Tuhan dalam diri kamu. Harusnya seperti itu. Kalau mental budak itu yang apa? Kalau kita budak daripada roh nggak apa-apa. Tapi kalau budak kedagingan bagaimana? Kalau budak daripada hati yang menipu bagaimana? Budak dari cara berpikir yang salah bagaimana? Walaupun diberi atribut sebesar apa, cuma. Nah saya mau tanya, siapa hidupmu yang sebenarnya? Wah. Siapa saudara? Nah saya akan kasih contoh 2 hal sederhana. Cepat aja kok, saya nggak mau panjang-panjang karena ini perjamuan kudus. Saudara, saya akan bandingkan ada 2 kehidupan. Yang pertama Saul. Saudara ngerti Saul kan? Siapa dia? Orang yang dipilih Tuhan nggak? Iya. Dia raja pertama kan? Walaupun Tuhan dilukai oleh bangsa Israel. Karena seolah-olah saudaraku Tuhan ditolak di sana dan bangsa Israel lebih menginginkan kepemimpinan manusia. Tapi ya Tuhan ikuti. Dipilihlah Saul. Kira-kira Tuhan pilih Saul nggak? Oh iya. Bahkan firman Tuhan bilang, Saul nih jangan-jangan rombongan para apa? Para nabi. Karena apa? Dia kepenuhan saudaraku. Kayak nabi-nabi. Luar biasa loh. Betul? Bahkan ada apa namanya? Ada kejadian-kejadian profetik. Sampai dia diurapi nggak sama Samuel? Iya. Kurang apa coba? Ada yang ngomong kurang ajar katanya. Kurang apa dia? Oh, saya mau tanya saudaraku. Ya, Saul akhirnya duduk di kursi raja. Coba digunakan imajinasi saudara. Akhirnya Saul pakai mahkota. Akhirnya Saul ada di tahtanya, betul? Wow, luar biasa saudaraku. Tapi dengar baik, ini yang saya bilang sama saudara. Saul dia mengemas diri sedemikian rupa, luar biasa. Bahkan ada Samuel yang mengurapi dia. Tapi dengar baik, Saul ada di posisi di sini nih, secara lahiriah. Kedudukannya tinggi. Tapi mau tahu, secara dimensi roh, dia ada di mana? Dia ada di bawah. Come on, saudara di mana? Secara dimensi roh saudara ada di mana? Understanding saudara ada di mana? Ternyata understandingnya si Saul ada di sini. Mentalnya dia mental apa? Budak. Mental Mesir. Belum berubah dia. Mau tahu saudaraku? Lambat atau cepat. Turun. Ngerti? Akhirnya apa? Bukan cuma ditolak Tuhan, kerasukan setan. Coba, berarti bayangkan. Hari ini saudara jangan senang-senang loh. Iya, saya beres, gaji saya bagus. Saya punya rumah gini, saya punya deposito, entar turun loh. Kalau ininya nggak berubah, turun. Karena fakta itu akan mengikuti di mana stature understanding saudara. Agak serem sih khotbah saya emang. Tapi saya mengamati seperti itu adanya. Loh masa nggak bisa sih mempertahankan posisi seperti Saul itu? Kan udah deposito nih, udah duitnya udah banyak. Harusnya nggak turun dong. Dengan segala macam cara bisa. Nggak bisa, tetap saudaraku. Sampai akhirnya setan aja mendapat tempat di hatinya. Nah siapa yang membohongi Saul? Hatinya sendiri. Hati-hati saudara. Jadi level pengertian kita nih jadi makanya yang di-upgrade saudaraku bukan pengejaran sebelah sini. Tuhan, beri aku tahta Tuhan, please, beri aku mahkota. Oh hamba-hamba Tuhan mana datangi aku supaya, doakan saya supaya aku naik. Gak usah. Ini, yang sebelah sini, understandingnya yang mesti di-upgrade. Makanya pertanyaan saya, berapa banyak saudara dengar firman, tapi ngerti kagak? Itu. Ini kan macam betul aja saudara kan, ya kan? Tapi dalamnya, nah itu luar sama dalam beda. Saudara tahu dulu ada sinetron itu Jimmy Gideon sama Lydia Kandou. Betul ya? Ada dulu tuh apa sih gara-gara ya nama? Betul gara-gara. Nah saudara tahu satu kali dalam satu scene
si Jimmy Gideon ngomong begini sama si Lydia Kando. Kan ini berperan sebagai suami istri. Ya, Jimmy Gideon bilang, mama aku sayang. Aku sayang deh sama mama. Gitu. Dibalas sama si Lydia Kando. Papaku sayang. Aku juga sayang sama papa. Dengar. Yang keluar dari mulutnya siapa? Papaku sayang. Dia lagi menghadap wajahnya ke siapa? Si Lydia Kando? Ke Jimmy Gideon. Pertanyaan saya, hatinya dia kemana? Hatinya ke Jamal Mirdad. Ya betul. Ya waktu dulu masih Jamal Mirdad. Sekarang Jamaluddin. Nah beda tuh. Nah saudara ngerti? Ini saya kasih ilustrasi supaya saudara nangkep. Ya kan? Jadi waktu dia ngomong, papaku sayang, mulutnya kan, aku sayang deh sama papa. Ngerti kan? Itu kan mukanya Jimmy Gideon tuh. Tapi saya yakin, kemana nih dia punya imajinasinya? Ya ke suaminya. Jadi waktu bilang, papaku sayang, itu di sini Jamal. Kan gitu. Ya dia nggak ngomong, tapi Jamal. Ngerti saudaraku? Sama, seringkali kita tuh kayak gitu. Oh rapat. Yesus tolong. Oh penyakitku sembuh. Oh dalam nama Yesus sembuh. Tapi di hatinya tambah parah. Gitu. Karena mental. Suamiku pulang dalam nama Yesus. Suamiku pulang dalam nama Yesus. Oh suamiku pulang dalam nama Yesus. Tapi dalam hatinya apa? Nggak mungkin. Mana mungkin? Ya betul akhirnya suaminya pulang, ambil koper, pergi lagi. Ya pulang sih, tapi permisi, ambil koper, pergi lagi. Nah kejadian kan, karena apa? Ini nggak sama. Mental. Dan mau tahu nggak? Sesuatu yang ada di dalam lebih kuat daripada sesuatu yang ada di luar. Saya berani katakan, mana lebih kuat? Mana lebih kuat, yang di dalam sama yang di luar? Akhirnya Saul akan mengikuti apa yang ada di dalam dirinya. Ini yang saya khawatirkan, saudaraku. Saudara hanya terlihat, hebat, luar biasa. Tapi karena tidak ada pengertian, itu cuma pengetahuan buat saudara. Akhirnya lama-lama apa? Kita ngikutin yang ada di dalam. Hati-hati, Saul menutupi dosa dan mengemas diri sedemikian rupa. Dan tetap minta Samuel menyertai dia. Waktu kemudian Tuhan tegur melalui Samuel kepada Saul. Saul bilang apa? Shh, kamu kasih hormatlah sama saya. Ya udah. Ini banyak orang liatin. Lihat. Karena levelnya di situ. Beda gak sama Daud? Daud beda. Orang benar tuh bisa bikin salah, saudara. Daud pernah salah. Ditegur sama Nabi Nathan. Daud bilang apa? Iya kan? Masih ingat? Dia langsung bertobat loh. Ditegur pakai ilustrasi, pakai cerita. Terus si Nathan bilang, itu kamu. Sama kayak khotbah ini kan pakai ilustrasi. Sebenarnya kamu. Iya, cuma kita tuh suka-suka gimana gitu. Sebenarnya kita itu. Nah saya mau tutup dengan satu cerita di mana saudara, kalau saudara ngerti ini, saudaraku, saudara akan mulai berubah cara berpikir saudara. Nanti kita satu kali Abraham itu disuruh keluar dari Ur Kasdim. Kita ngerti kan? Nggak usah baca ayatnya lagi ya. Nah ternyata diam-diam di pikirannya Abraham punya pikiran gini. Dia ngomong sama istrinya gini. Kita mau keluar nih. Tapi gini, kita bikin kesepakatan dulu. Lu jangan ngomong kalau lu jangan ngomong kalau kamu istri saya. Tapi kasih tahu sama orang kamu tuh siapa? Saudara, kamu tuh adik saya. Jadi kalau pas keluar, ingat kamu panggil Koko sama saya. Ya, kamu adik, gitu. Oh, siap kok, kan gitu. Udah keluar. Mereka keluar sampai akhirnya mereka masuk di satu tempat. Tempatnya siapa? Kejadian pasal 20, ketemu sama Abimelek. Betul nggak? Ada seorang raja kafir di sana. Ya, begitu masuk di sana, udah tuh deal. Tadinya gandengan tangan kan, belum ada orang lihat gandengan. Begitu masuk, copot, lepas. Hati-hati ya, jangan punya ide-ide di luar Roh Kudus tentang suami istri ya. Udah jangan bikin variasi. Udah ya. Hukum pernikahan itu sah, kuat, nggak bisa nggak usah ditambah-tambah lagi. Udah cukup saudaraku. Variasi si Abraham. Pokoknya lu adik,
gua kokoh ya, jangan ngomong-ngomong ya. Udah masuk ke dalam. Begitu masuk, lepas tangan kan. Oh, jalan sendiri-sendiri. Rupanya Abimelek lihat si Sarah ini. Memang saudaraku ya. Jangan tanya saudaraku ya. Dia salonnya di mana ya. Dia manicure, pedicure di mana. Yang jelas glowing saudaraku ya. Wah, si Abimelek langsung, ini luar biasa nih. Singkat cerita saudara, diambillah sama Abimelek. Belum sampai berbuat macam-macam, tapi akan sampai ke sana. Udah mulai tuh, rayu-rayuan gombal udah mulai masuk saudaraku. Ya, tapi kemudian Tuhan apa? Tuhan menampakkan diri dalam mimpi. Nih perhatikan, ini ulahnya siapa nih? Kejadian ini sampai terjadi ulahnya siapa? Ulahnya Abraham, dengar ya. Abraham harus bayar mahal atas apa yang ada di understanding-nya. Halo, bisa ngerti nih? Saya cuma mau bilang kepada saudara, understanding-mu kalau nggak diberesin, nggak di-upgrade, bukan menyusahkan cuma diri saudara, sekeluargamu, sekelilingmu, orang-orang yang ada di sekitarmu, anakmu, pasanganmu, itu akan ikut susah. Dia harus bayar mahal, hampir saja terjadi kematian. Karena Tuhan udah ngancam sama si Abimelek. Kamu kembalikan. Pulangin. Kalau enggak, kamu harus mati. Itu coba hampir itu. Istilahnya hampir saja Abraham dengan pengertiannya menghancurkan kehidupan orang. Ayo coba dicek berapa banyak kehidupan kita. Masuk gereja kita semangat kita. Tapi understandingnya nggak bertumbuh. Saudara. Dan yang terjadi apa? Kehancuran. Kerusakan. Coba gimana cara saudara membangun keluarga? Bagaimana cara saudara berbisnis? Maaf saudaraku, ngerti kan yang baru dieksekusi? Kan ini gak enak, tayangin begini. Ya kan? Tapi harus berakhir di mana? Saya nggak peduli itu mau bercandaan, mau sungguhan, tapi itu sebuah kehidupan yang hancur kan? Padahal Kristen. Tahu firman nggak? Ada video-video lain kesaksiannya, ada. Tapi kenapa? Nah ini mentalnya. Mental kalau belum berubah, frekuensinya masih di frekuensi dosa, saudaraku. Terus dikasih, ngerti? Diangkat, dikasih peninggian, hancur. Kan saya udah bilang, tuh, kan hebat kan? Tapi understandingnya di situ turun. Ayo, ada di mana level understanding saudara? Ada di mana? Saya melayani kok. Saya bukan di situ pertanyaannya. Saudara ngerti nggak kebenaran yang sesungguhnya itu? Itu yang jadi masalah saudaraku. Ayat terakhir. Coba kita lihat. Wahyu 3 ayat 1. Saya senang dengan kalimat ini. Terakhir. Ya, coba lihat. Wahyu 3 ayat 1. Dia bilang apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Apa? Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Apa katanya? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal. Ngeri gak? Kelihatannya aktivitasnya, wah hebat, wah pelayanan, wah luar biasa. Ngomongannya bisa rohani, omongannya, Tuhan lihat yang di dalam. Bukan aktivitas kita. Dalamannya gimana? Kalau dalamannya kematian, dalamannya adalah budak, ya budak. Nah ini perlu ini perlu dilawat oleh Tuhan. Makanya saudara kalau datang di sini bilang Tuhan lawat dalamanku. Jangan Tuhan berkati saya, berkati Tuhan. Omset naik Tuhan. Oh Tuhan transaksi baru. Oh Tuhan, kok itu terus dalamannya yang mesti di-upgrade. Dalam, udah jangan mikirin ini ditarik-tarik terus, gak usah saudaraku. Ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi dalaman dulu, baru nanti luarnya benar. Saudaraku. Nah kita ngurusin yang luar terus hatinya busuk saudaraku. Ya, berapa banyak kita ini, make up. Make up tuh kan, tahu ya, make up dibuat ke atas, ditarik ke atas. Kalau dibuat ke bawah, buldog itu. Kenapa saudara? Selalu urusan yang luar terus. Luar dipengaruhi sama ada yang di dalam. Amin. Jadi dalaman kita nih malam hari ini, saya stop di sini. Tapi saya mau tinggalkan pesan ini sama saudara. Ya, bagaimana understanding saudara? Seperti apa pemahaman saudara tentang Tuhan? Ya, malam hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan singkapkan Tuhan, bukakan Tuhan. Ya,
Jangan sampai saudara terkunci di sana. Nah makanya saya tutup nih, dengar ini kuncinya. Dibutuhkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Nah saudara butuh rendah hati itu, lemah lembut. Rendah hati itu apa sih? Kesediaan untuk ditegur tanpa menjadi tersinggung. Tapi lemah lembut itu apa? Kesediaan untuk diarahkan tanpa membantah. Loh banyak orang udah bagus level kerendahan hatinya, bagus ya. Kamu ngerti gak kamu salah? Kamu salah tahu? Iya, oh bisa gitu loh, gak tersinggung. Kamu salah? Iya, bisa bagus tuh. Kamu ngerti salah kamu? Iya aku ngerti harusnya ke kanan, tapi saya ke kiri. Oh udah ngerti ya? Iya, gak tersinggung, dibentak-bentak gak tersinggung. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang harus lakukan, saya ke kanan. Ya sudah, kamu ke kanan sekarang, silakan. Nggak mau. Nah itu. Jadi rendah hati tapi nggak lemah lembut. Karena lemah lembut itu kesediaan untuk diarahkan, tidak membantah. Jadi kita tuh pendeta-pendeta dibohongin sama jemaat di situ, saudaraku. Ya. Kelihatannya amin. Berubah ya, tinggalkan setan-setan semua. Nggak mau, gitu sih. Bisnismu nggak bener, nggak mau gitu. Cuma dalam hati, ya kan? Pendetanya nggak lihat. Tapi kalau secara roh bisa kelihatan. Nah ini banyak yang giniin saya, gitu banyak. Nah ini kelakuannya gini gimana coba? Ya, padahal yang mesti dirubah apa? Dalemannya, katakan amin. Bilang kali kanan kirimu, daleman lu beresin. Jadi ini khotbah jeroan ini. Saya percaya, saya selesai. Tapi saya percaya khotbah ini bukan kebetulan. Ini loh yang dibilang roh kemunafikan tuh ini, yang Tuhan mau singkap. Ayo bicara dari hati ke hati sama Tuhan. Tuhan, jelek aku Tuhan. Jelek. Udah saya nggak usah perlu mengangkat survei, nggak usah. Saudara. Kan kalau ngangkat survei kan membuat saudara lebih tertekan. Kan ini aja udah ketekan nih. Ya. Beberapa wajah sudah, aduh iya pak. Tapi tetap nggak bertobat, itu yang jadi masalah. Ya. Itu persoalannya, kenapa? Mentalnya, maaf. Budak. Siapa yang memperbudak saudara? Dosa, kenikmatan. Bahkan ada yang diperbudak oleh cinta. Iya kalau cinta Tuhan nggak apa-apa. Ini cinta dunia. Satu kali saudara, ini saya bukan buat-buat ya. Kalau saudara ada di frekuensi yang understandingnya udah naik ya, nanti frekuensinya berbeda. Bisa ngerti di situ? Karena next level itu next frekuensinya beda. Nanti saudara nih akan bisa tahu, begitu saudara jalan ya, ketemu nih sama seseorang ngobrol nih, saudara bisa tahu, oh frekuensinya dia kok low. Bisa ketahuan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk berkata, oh dalamanmu jelek. Ayo kamu ini enggak usah, tapi bisa ketahuan. Karena Alkitab mencatat yang namanya ada persekutuan roh, tapi ada persekutuan kegelapan. Ada. Jangan sampai saudara kita bersekutu, tapi persekutuan yang melawan Tuhan. Rendahkan hati saudara. Siap? Rendah hati dan lemah lembut, amin. Tuh aminnya jadi lemas kan. Gak gampang saudara, memang saya tahu itu. Saya ngerti resikonya ini. Enggak mudah, tapi mudah-mudahan hari ini saudara akan lebih mengejar Tuhan lagi. Ya, saudara akan mendesak lagi kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, oh Tuhan, dalemanku Tuhan, tolong jamah sentuh hatiku. Mari kita katakan, Bapa sentuh hatiku. F kali ya. Bapa sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan lagi Bapa, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
bagai air mengalir yang tiada pernah. Mari katakan lagi, Bapa, Bapa, ya, sentuh hati, ya Tuhan, Yesus, haleluya, menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ayo siapkan hati saudara melalui perjamuan kudus nanti yang akan kita terima, saudaraku. Betul-betul dalaman kita dibereskan. Dalaman kita. Pelayan-pelayan perjamuan bisa mempersiapkan diri. Ya Jesus, haleluya. Bapak, sebentar perjamuan ini akan dibagikan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan melayani. Bahkan aku berdoa buat perjamuan kudus ini. Ini bukan sekedar roti dan anggur biasa, tetapi diurapi Tuhan. Ini tubuh dan darah Kristus. Sehingga setiap kami yang menikmati ini, kami manunggal dengan Tuhan, kami bersatu dengan Tuhan. Ada sesuatu di dalam kami yang diperbaharui. Ada sesuatu di dalam kami yang dipulihkan. Ada dalaman kami Tuhan yang di-upgrade, understanding kami. Sehingga Tuhan, dalam kehidupan ini kami bisa nyambung sama Tuhan. Kami satu frekuensi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, urapi, berkati Tuhan persekutuan kami melalui perjamuan kudus ini. Bapa, sentuh hatiku, hidupku menjadi yang baru. Saudara yang sudah terima roti dan anggur boleh sama-sama bangkit berdiri. Yang murni Kau membentuk rencana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan lagi Bapa, Bapa, sentuh hati, ya Tuhan, ya Tuhan, ubah hidupku menjadi yang baru. Rencana hatiku. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, saya ingin tanya sekali lagi kepada saudara, adakah di antara saudara yang belum terlayani oleh anggur dan roti, saudara? Baik, kalau sudah semua, mari engkau boleh angkat rotimu dengan tangan kananmu, angkat roti itu tinggi-tinggi, melampaui kepalamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami hidup oleh karena pengorbananmu. Kami hidup berhutang nyawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan sama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau amin, mari dengan iman kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini dengan tangan kanan saudara. Terima kasih. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan yang di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kalau amin, mari dengan iman kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang diperbaharui dalam hidup kami. Ada kesegaran baru yang Tuhan nyatakan buat kami. Sekarang Tuhan kami bisa melihat Tuhan, bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu baik bagi kami. Rencana Tuhan itu besar buat kami Tuhan. Oh Tuhan, mari Tuhan tolong kami, upgrade roh kami Tuhan. Untuk pengertian kami, understanding kami meningkat di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka kami akan melihat fakta dan kenyataan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau belajar seperti Daud Tuhan. Selalu mengejar kebenaran, mengutamakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai sudah, Hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus terus bekerja di antara kami. Terima kasih, kami terima pertolongan-Mu yang heran dan ajaib. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan.